Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pada pemberdayaan petani, baik dalam kerangka teori, kebijakan maupun praktek-praktek di lapangan. Sobat-sobat pemberdayaan semua, hari ini kita kembali mendiskusikan tentang politik pertanian dan hubungannya antara negara, pasar, dan petani. Untuk itu di hadapan kita semua, sobat-sobat semuanya, telah hadir teman kita diskusi, pakar politik pertanian dari Universitas Andalas, dari Fakultas Pertanian, Bapak Dr. Endri Martius, MSc. Selamat sore Pak Endri, panggil Dayan aja ya. Ya, selamat sore Pak Datuk. Sehat, Dayan? Ya. Oke Dayan, sebagaimana ini kan bagian dari kelanjutan kita dari diskusi-diskusi sebelumnya tentang politik pertanian, dan hari ini kita akan coba membedah tentang hubungan antara negara, pasar, dan petani. Tentu fokusnya adalah bagaimana kita melihat kondisi petani hari ini. Nah, kita melihat bahwa harus kita akui bahwa kondisi petani belum menggembirakan lah. Itu terlihat dari tingkat kesejahteraannya, kemampuannya bertani, dan tentu ujungnya pada bagaimana kita memunculkan ketangguhan petani, atau yang kita istilahkan juga dengan resiliensi petani. Nah, ini yang akan kita diskusikan, dan bagaimana melihat persoalan ini ya, hubungan antara negara, pasar, dan petani, dan hubungannya dengan bagaimana mewujudkan petani yang sejahtera itu, atau ketangguhan petani lah dalam konteks ini. Silakan, Dayan. Terima kasih. Tentu menarik diskusi ini. Kita mulai dulu dengan mencermati petaninya, gitu, kondisi petaninya. Ternyata petani secara umum terlihat semakin hari semakin rentan ya di dalam kancah perekonomian, khususnya di ketika petani itu bertindak atau ikut di sebagai pemain di pasar gitu. Aktivitas petani kan otomatis adalah aktivitas bisnis. Pertanian adalah sumber pendapatan petani. Pertanian kegiatan produksi, kegiatan yang menciptakan nilai bagi petani, yang menciptakan pendapatan bagi mereka dan menciptakan keuntungan. Ternyata dalam hal itu pula petani itu semakin rentan. Kegiatan-kegiatan produksinya mudah terganggu akibat perubahan situasi lingkungannya. Hari ini misalnya yang paling dikhawatirkan itu kan misalnya secara kasat mata ada dugaan misalnya lingkungan ini persoalan iklim, El Nino misalnya. Orang bercerita El Nino mungkin akan terjadi krisis pangan, tapi tentu otomatis sebenarnya juga yang akan kuat pengaruhnya tentu misalnya pasti adalah ganggunya kepada petani. Kalau krisis pangan berarti kan jumlah pangan yang tersedia akan menjadi persoalan, pengadaan pangan akan menjadi persoalan. Itu berarti juga produksi pangan di dalam negeri turun. Nah, berarti kan petaninya petaninya termasuk sesuatu yang didera oleh fenomena El Nino ini. Situasi seperti itu bagi petani kan tak terhindarkan, seperti suatu kondisi yang rentan gitu.
Nah, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan kan bukan persoalan climate saja, tapi juga persoalan-persoalan lain, persoalan pasar, ketidaktentuan pasar misalnya kan. Bagaimana kita sudah ketahui kan, pasar itu sering tidak tidak ramah kepada petani. Nah, ini rentan. Saya bisa menjelaskan lebih jauh bahasa petani itu rentan. Misalnya, kenapa petani itu rentan? Secara umum banyak hal yang menyebabkan. Tetapi kalau dia langsung masuk ke pasar, kelemahan petani itu pertama terletak karena produk dari petani itu adalah produk primer. Jadi produk primer artinya artinya nilai tambah yang akan diperolehnya itu memang sedikit sekali gitu. Jadi kalau terjadi misalnya perubahan struktur ongkosnya berubah, ada gangguan, dia rentan itu. Mungkin selama ini dia bisa beruntung, akibat ada gangguan di pasar, naik misalnya harga input pertanian, untung itu tidak jadi diperoleh. Misalnya yang kita dengar paling menonjol itu kasus kenaikan harga pupuk. Jadi rentan petani berhadapan dengan kenaikan harga pupuk. Kenaikan harga pupuk terjadi akibat terganggunya rantai pasok bahan baku untuk pupuk itu. Itu persoalannya kan bukan di dalam negeri, karena bahan baku pupuk ada yang datangnya dari luar negeri. Itu kira-kira bahagian yang bisa kita contohkan untuk mengatakan petani kita itu rentan banyak hal gitu. Tapi jadi, itu contoh yang nyata aja gitu. Intinya pertama dan melihat bahwa dari sisi petani sendiri, petani baru menghasilkan produk yang nilai tambahnya sedikit, dan ini membuat petani sendiri sangat sangat rentan atau mudah terpengaruh lah dengan situasi seperti ini. Nah, tapi tentu kita melihat situasi pasarnya sendiri juga mempengaruhi juga kan terhadap kesiapan atau ketangguhan petani ini menghadapi situasi yang harus mereka masuki di dalam sistem pasar. Nah, dan melihat sistem pasar sendiri seperti apa ini? Kalau kita hubungkan dengan petani, apakah pasar itu memang suatu arena yang mudah buat petani sebenarnya, atau memang ada bagian-bagian di dalam pasar itu yang memang petani sendiri juga tidak punya kemampuan yang cukup untuk menguasainya? Seperti apa Dan melihat? Jadi salah satu yang menyebabkan orang kuat masuk pasar itu kan pertama tentu kegiatan produksinya efisien. Kalau kita lihat dari segi efisiensi, petani ini kan terutama misalnya pertanian tanaman pangan atau khususnya misalnya padi, itu efisiensinya kan sudah kemampuan untuk meningkat efisiensinya kan tidak terlalu besar lagi peluangnya. Sangat tidak efisien lah, itu maksudnya. Maksudnya bukan tidak efisien, tapi meningkatkan efisiensinya sudah tidak lagi, sudah mendaftar begitu, leveling off. Jadi tenaga yang dicurahkan untuk meningkatkan efisiensi itu tidak signifikan gitu. Dan kalau kita berupaya keras nanti turun lagi gitu. Jadi daya tekan, daya untuk membuat dia dari efisiensi, membuat efisiensi di sawah misalnya itu sudah semakin tipis Dengan demikian tentu nilai tambah yang akan diperoleh itu semakin tinggi. Daya saing produk di pasar menjadi tidak ada masalah dalam daya saing gitu dalam produk. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu pasar bagi produk pertanian tadi karena itu produk primer gitu kan. Produk primer itu jelas sesuatu yang
karakternya itu memang masuk pasar itu sudah apa namanya, dengan sesuatu kondisi yang rentan juga gitu. Produk primer kan tahu cirinya kan kalau mudah rusak gitu kan. Jadi tentu sudah bawaannya jadinya kan, kalau masuk pasar kalau tidak terjual, nah jadi otomatis masuk pasar sudah tertekan dia gitu. Jadi memang produk primer itu di pasar sudah lemah gitu. Jadi Dain menganggap ada problem besar di sisi petaninya sendiri terlebih dahulu ya. Problemnya pertama seperti yang dikatakan soal sistem pertanian yang tidak efisien lagi ya, atau memang kalau dilakukan apa mungkin tidak bisa juga meningkat efisiensinya. Kemudian produk yang dihasilkan memang hanya produk-produk masih dalam bentuk produk primer, itu yang menjadi problem. Dan itu menurut Dain seperti apa ini yang harus dikuatkan kalau memang itu menjadi problem besarnya terlebih dahulu sebelum dia masuk ke sistem pasar yang ada dengan kondisi yang ada hari ini gitu. Iya, sebenarnya kita sudah pernah berdiskusi tentang ini, walaupun tidak kita elaborasi gitu. Setiap produk primer yang dihasilkan petani, terutama pangan gitu, itu seharusnya ada namanya fasilitasi kelembagaan, baik di dalam penyediaan input ataupun di hilirnya gitu, pada saat produk itu diproses dan dipasarkan gitu. Jadi itu sudah tanggung jawab, bukan di luar, harusnya diambil alih oleh sebuah lembaga. Tentu saja itu sebenarnya lembaga paling besarnya negara gitu. Tapi apa bisa dilakukan? Bisa dilakukan mungkin melalui koperasi representasinya, atau melalui badan-badan usaha. Kalau di kita kan bisa saja diambil oleh BUMDes atau BUMNAK gitu. Tapi operasi ini desa seperti dahulu. Jadi itu tuh distabilisasi, itu dikunci di situ, dan itu diambil alih oleh pemerintah. Otomatis petani tidak mengalami risiko itu. Jadi pintu itu sudah dikembangkan kelembagaan oleh negara gitu. Dan itu yang pernah kita ceritakan, kalau di Vietnam atau di Thailand itu sudah dikondisikan seperti itu. Jadi petani tahunya hanya makin lama makin berkurang tanggung jawabnya terhadap bagaimana tekanan-tekanan atau persoalan-persoalan yang dihadapi dalam penyediaan input dan pemasaran. Jadi tergantikan oleh kelembagaan. Jadi artinya Dain menganggap jadi risiko di situ diambil oleh tidak secara individual. Petani tidak masuk ke pasar secara individual. Ya. Jadi dan melihat bahwa problem ini bisa teratasi ya, katakan teratasi kalau kita ada penguatan kelembagaan yang bisa menyiapkan kondisi petani untuk berhadapan dengan pasar itu gitu. Iya. Itu kan kita perbicaraan tadi kan itu, petani itu rentan ya. Rentan, tidak resilient. Jadi pertanyaan kita, kalau kita letakkan dia tetap di pasar, tentu niscaya dia rentan terus. Sekarang pertanyaannya, keniscayaan rentan ini apa yang cara atau antisipasi kita bukan antisipasi saja, tapi bagaimana kita berhadapan dengan kerentanan ini. Di situ baru kita berbicara dengan misalnya peran negara atau pemerintah, dan kita coba menyimak sekarang dalam berhadapan seperti itu, pihak swasta atau para kapitalis sekarang kira-kira bagaimana dia mensikapi situasi seperti itu. Itu kan sudah terbuka. Kerentanan petani itu sebuah keniscayaan. Dan dulu kita sudah berdiskusi, negara harus membayar kompensasi dengan kerentanan petani yang niscaya seperti itu. Ya.
Dan masing-masing negara dulu kita ceritakan berbeda caranya, bagaimana dia membayar kompensasi kepada petani. Yang ingin kita bahas hari ini adalah fakta yang kita alami sekarang, bagaimana misalnya negara mensikapi itu dan bagaimana pihak swasta mensikapi itu. Oke, Dan. Sebelum kita masuk kepada peran negara ya, karena memang diskusi kita kan melihat peran negara, pasar, dan petani. Jadi kita sudah membedah sedikit realitas petani, dan ini sudah kita diskusikan juga sebelum-sebelumnya. Nah, kita coba lihat dari sisi pasarnya sendiri gitu, atau situasi pasar pertanian atau pasar yang memasarkan hasil-hasil pertanian ini gitu. Nah, ini dan melihat aktor-aktor atau pemain situasi pasar sendiri seperti apa ini kalau kita hubungkan dengan, apakah dengan pasar yang ada sekarang ya, katakanlah seperti itu, petani bisa menang, bisa memperkuat atau meningkatkan resiliensinya tadi itu dengan situasi pasar yang ada hari ini di Indonesia. Seperti apa dia melihat? Iya, kalau dalam bentuk pasar yang katakanlah yang yang berjalan, itu kan biasanya ada diistilahkan dua, ada namanya price maker, ada namanya price taker. Ada yang membentuk harga, berarti dia posisinya lebih kuat di pasar. Tapi ada yang price taker, keuntungan dari price taker, pengambil harga. Pengambil harga itu price taker itu dia cuma mampunya mengambil, kalau dia dirugikan dia tidak bisa menghindar gitu. Jadi dalam hal ini petani sering menjadi price taker, sementara para pelaku yang lain, pedagang atau aktor-aktor lain misalnya di hulu ataupun di hilir, dia kalau tidak menjadi price maker, setidaknya dia tidak terancam dengan pasar yang berlangsung gitu. Itu menarik, yang pertama kita lihat dari kasus pertanian. Kenapa itu bisa terjadi? Ya pasar itu, pelaku pasar itu kan prakteknya bermacam-macam. Kalau pasar itu bagi orang yang pelaku pasar yang kuat itu kan dia bisa berlaku misalnya monopoli atau oligopoli gitu. Kalau di sawit itu malah seperti kartel ya. Jadi dia yang aktornya itu juga. Kalau apalagi di hilir misalnya dia mengambil setelah TBS dari petani, katakanlah petani semua ini tidak ada juga di hulu itu swasta yang terlibat, katakan petani, tapi dari TBS ke CPO itu kan perusahaan-perusahaan tertentu saja dan cenderung tidak banyak, dan itu agak menyerupai kartel gitu. Dengan demikian mereka bisa lebih leluasa kan mengatur produk itu, mau kemana dia produk itu, apakah diekspor atau dijadikan biosolar atau diproses menjadi minyak goreng. Nah, kan begitu. Dan begitu kita simak dulu kan, ternyata kita sebagai negara sawit terbesar, tanaman sawitnya, kebun sawitnya paling luas, sempat mengalami kelangkaan minyak goreng karena bahan bakunya tidak di kuota untuk minyak itu terganggu akibat para pelakunya yang di hilir itu memindahkan keluar gitu. Artinya kalau kita lihat baca dari apa yang dari price taker dan price maker ini, posisi petani memang sangat lemah ya dalam kondisi ini. Tidak, karena dan menyatakan kan petani hanya pada price taker gitu. Tidak price maker atau yang membentuk harga itu gitu. Iya. Karena memang akhirnya seperti kita terlepas dari ada intervensi negara gitu. Jadi akhirnya memang yang berkuasa itu ya yang aktor langsung yang melakukan fungsi transaksi di pasar. Petani di sawit tadi seperti itu. Nah, itu di tanaman komoditas perkebunan. Nah, atau di tanaman, kalau di tanaman padi, palawija. Ini unik lagi nih. Nah, di padi ini kan padi ini kan makanan pokok. Harusnya petani itu kuat posisinya. Dia produsen. Iya. Produknya pun kan tidak terlalu jauh ke hilir. Hanya sampai misalnya
jadi padi, Di beras, di beras kan pendek sebenarnya, kan harusnya bisa dikuasai dengan petani, tapi ternyata tidak. Ya, sekarang harga beras tinggi, tapi terkesan juga petani juga tidak diuntungkan juga. Tidak peroleh apa-apa. Nah, ini fenomena yang lain gitu. Saya tidak paham benar, tapi ternyata tidak, harusnya kan tidak paham benar, tapi saya mencoba menjelaskan. Seharusnya kalau ke dalam kondisi sekarang itu kan harga padi dan sekarang kan memang beras padi naik, tapi itu akan membuat petani petani dengan kondisi padi yang harga yang naik ini lebih sejahtera, tapi ternyata tidak juga gitu maksudnya. Iya, tidak gitu. Ya mungkin kalau misalnya atau pasalnya ini keuntungan negara bukan petani yang menikmati sebenarnya. Iya. Jadi tidak petani juga. Karena terjadi perkembangan saya lihat gitu. Justru berubah. Dulu petani itu menjual produknya itu agak kehilir, sudah diolah, sudah jadi beras begitu. Sekarang kebanyakan petani sudah jual padi aja. Jadi sudah tentu nilai tambah yang diperoleh kan tidak lagi. Jadi itu produk apa namanya? Bukan produk primer, tapi bahan mentah, benar-benar mentah. Padi pun dijual bukan dalam padi kering giling, tapi kering panen. Jadi atau jangan-jangan yang memanennya juga bukan atas perintah petani hari ini gitu. Ya, bisa terjadi seperti itu juga kali ya. Ya pokoknya tekanan, kalau kita lihat di situ tuh, kita berbicara tentang resilient petani, tentang ketahanan petani. Apalah namanya itu. Kalau kita ngomong resilient itu kan dia lenting. Ini sepertinya seperti apa? Kalau karet majal namanya itu kan. Dia kalau karet itu lenting sebenarnya itu. Kalau terganggu, tertekan dia balik ke situ. Ini kan karet yang sudah terendam minyak atau karet yang sudah kepanasan gitu kan. Akhirnya daya lentingnya tidak ada lagi. Daya lenting lagi. Jadi petani itu seperti itu. Saya nggak tahu, nanti kita bahas mungkin. Kenapa seperti itu? Dan tapi kita bisa berimajinasi. Kalau seandainya misalnya beras ini belum menguntungkan petani misalnya harganya tadi, ya silahkan mekanisme pasar bekerja sampai, karena nanti pangan itu berkurang, permintaan lebih tinggi dari produksi dan mungkin terganggu, misalnya impor sekarang terganggu, tentu harganya bisa naik lagi. Coba kita imajinasi, apakah itu mungkin terjadi? Dalam selama ini kan tidak juga pernah. Harga beras itu kan tidak pernah dibiarkan amat tinggi. Ada harga yang sudah ditetapkan nampaknya, kesepakatan nasional. Harga penetapan pemerintah ya. Ya, harga pagu. HPP ya, harga penetapan pemerintah hari ini kan ada. Nah, pokoknya harga pagunya tidak boleh lebat. Itu artinya itu sudah menjadi keputusan yang setidaknya tidak boleh harga itu lebih tinggi. Berarti kesejahteraan petani, kalau memang hanya kesejahteraan petani itu bersumber dari return dari usahanya, kan dikasih pagu, tidak boleh lewat gitu. Kalau misalnya lewat itu pasti ada intervensi kan gitu. Ini kan kelentingan apa namanya? Memang tidak lenting seperti tidak ada orang bercerita kelentingan di situ lagi. Artinya memang sudah ditetapkan. Menurut saya itu mungkin memang disengajakan tidak boleh. Ya, artinya dia ingin menyatakan seperti ini. Nampak kalau saya simpulkan, artinya dari sisi situasi pasar sudah tidak berpihak ke petani, di mana petani tidak menjadi bagian yang dari membentuk harga. Kemudian dari sisi pemerintahnya juga ada upaya juga kelihatannya untuk khusus di beras tadi, di padi ini, untuk membatasi keuntungan yang didapat dengan harga penetapan. Ya, karena itu ditetapkan dengan keputusan pemerintah. Tapi itu kan resultan saja dari sebuah sistem ekonomi politik. Bukan pemerintah aja, tapi tampaknya itu sudah resultan
diinginkan oleh aktor-aktor politik yang ada. Juga termasuk di situ kalau aktornya konsumen juga mungkin menginginkan harga seperti itu. Ya. Ya. Sehingga orang menyebutkan padi itu tidak komoditas ekonomi, bukan komoditas, lebih menonjol komoditas politiknya gitu. Ya, dia berdimensi politik. Jadi kalau dibiarkan tinggi, akan tinggi ongkos sosialnya gitu. Dan pemerintah tidak mau bayar itu. Lebih baik dilakukan. Dengan demikian selagi bisa di kesejahteraan petani, selagi bisa tidak menimbulkan persoalan. Kalau misalnya ditekan, tidak menimbulkan persoalan yang berat misalnya, tidak menimbulkan gejolak sosial, ya, pemerintah akan lakukan aja lah. Jangan sampai lebih tinggi lagi harga. Kalau misalnya sekedar menderita petani, bolehlah, tidak apa-apa mungkin. Yang penting beras tidak boleh lebih tinggi, ketersediaannya masih terjamin, impor dari luar diizinkan. Jadi sering sekali kan karena kebijakan-kebijakan itu tidak terlalu lama sebelumnya ada pernyataan politik yang mengatakan kita tidak impor beras, tahu-tahu impor beras. Ya. Sekarang kan aneh gitu. Kita sudah mengalami krisis pangan gitu, sudah digembar-gemborkan. Padahal kan sebenarnya ya katanya akibat El Nino. El Nino aja kan belum datang sebenarnya lagi, tapi kita sudah itu persoalannya kan bukan pasar lagi, sudah politik gitu. Jadi petani itu kembali tadi memang dia rentan secara di pasar, ya, dan rentan secara politik kebijakan. Jadi pembahasan untuk politik tinggi kesejahteraan petani ini kita harus bahas. Satu namanya kegagalan pasar, satu lagi pendekatan kegagalan pasar, satu lagi pendekatan kegagalan pemerintah. Apa yang harus kita lakukan di dua sisi ini? Dari sisi kegagalan pasar, apa yang bisa membantu agar petani tidak rentan, dan di sisi kegagalan pemerintah juga apa yang perlu kita lakukan. Jadi mungkin itu diskusi yang lain lagi gitu. Petani ternyata bisa kita buktikan benar-benar rentan, tidak resilient gitu. Kalau mau bertanya yang lain bisa juga itu. Apa ada cara lain kalau misalnya memang tidak bisa diharapkan dari sisi pemerintah atau dari sisi pasar sendiri? Seperti apa itu? Kalau dari sudut pandang yang lain terhadap persoalan yang dihadapi atau kerentanan petani tadi. Terlalu dini mungkin kita bercerita itu. Itu mungkin satu sesi diskusi yang menarik yang kita diskusikan. Mungkin yang di lain waktu kita diskusikan. Lanjutan dari diskusi pada kesempatan ini. Jadi intinya memang hari ini kita melihat bahwa situasi yang dihadapi tadi itu sungguh berat sebenarnya. Kalau kita kaitkan dengan resiliensi petani tadi, atau ketangguhan petani menghadapi situasi yang ada, baik di sisi pasarnya maupun dari sisi petaninya sendiri gitu. Petani rentan, tapi ternyata pasar ataupun kebijakan pemerintah memang tidak address kepada persoalan kerentanan petani, tidak address kepada persoalan resiliensi di tiga. Demikian diskusi kita kawan sobat-sobat pemberdayaan semuanya. Dari apa yang kita diskusikan terlihat bahwa memang petani kita di Indonesia sangat rentan sekali, atau kita bisa sebut ketangguhan petani ini belum ada, atau resiliensi petani ini belum terlihat. Dan nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi dalam bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani, sehingga ketangguhan atau resiliensi petani ini bisa tumbuh baik dalam sisi kebijakan maupun dalam membenahi situasi pasar yang terjadi dalam komoditi pertanian dan petani. Demikian sobat-sobat pemberdayaan, semoga diskusi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.